Apa? Untuk kita bisa ambil ibrah perjalanan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk kita bisa lihat perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ada 3 poin yang saya ingin sampaikan singkat saja. Kalau kita ngaku cinta Nabi, Pak Bu, ada 3 poin yang Nabi ajarkan kepada kita. Ada 3. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita hidup harus dengan landasan iman. Dengan apa? Dengan landasan iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman luar biasa. Bagaimana lihat sahabat-sahabat Nabi, Pak Bu, ketika Islam masih sedikit, mereka memperjuangkan Islam, mereka korbankan hartanya, mereka korbankan tenaganya, bahkan mereka rela untuk disiksa untuk mempertahankan imannya, ibadallah. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu disiksa, dijemur, dicambuk. Tapi yang keluar dari mulut Bilal cuma Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Tidak ada rasa kesakitan Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir sahabat Nabi, ayahnya disiksa, Ammarnya disiksa, bahkan ibunda dari Ammar bin Yasir mati syahid untuk memperjuangkan Nabi Muhammad SAW, mempertahankan imannya. Tapi sahabat, semakin mereka digencet sama orang kafir, semakin kuat keimanan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu iman sangat penting, Pak Bu. Kita pertahankan iman kita. Apalagi sekarang, zaman sekarang luar biasa. Ini zaman akhir zaman, betul atau tidak? Harta kalau nggak diikat dengan iman, harta kita dikeluarkan di jalan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kalau nggak diikat dengan iman, orang pinter banyak tapi sedikit orang benar, betul atau tidak? Ilmunya tidak diikat dengan iman, ilmunya digunakan bukan bela kebenaran tapi membela kebatilan. Ada atau tidak? Jabatan, punya jabatan tinggi tapi jabatannya tidak diikat dengan iman, jabatan tersebut disalahgunakan untuk membela kebatilan, untuk yaitu membungkam kebenaran. Karena kenapa? Mereka nggak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada iman kita takut. Ini zaman sekarang banyak orang pintar tapi sedikit orang yang benar, betul atau tidak? Banyak nggak? Sedikit jadi orang yang benar, sedikit yaitu orang yang benar, tapi banyak orang yang pintar. Dia tahu ini halal dibilang haram, dia tahu ini batil dibilang hak, dia tahu hak dibilang batil. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Ini yang itu iman, landasan iman kepada Allah dan Rasulnya. Landasan iman ini sangat penting, Pak Bu. Saya pengen kasih contoh. Bagaimana sih kita iman kita biar kuat? Bagaimana sih kita yaitu iman kita mesti kuat? Kita yakin, Bu, ngantuk Bu? Tahu tukang parkir nggak Bu? Tahu nggak? Tukang parkir mobilnya banyak, sombong apa kagak? Kagak, betul. Tukang parkir mobilnya banyak, nggak sombong. Kenapa nggak sombong? Karena merasa bukan miliknya. Tukang parkir kita titipin motor kita, dijaga dengan betul. Kalau kita titipin motor, ketika kita ambil tahu-tahu hancur motor kita, kita kira-kira marah sama tukang parkir? Marah. Karena kenapa? Nggak bisa menjaga amanat. Iman seperti itu. Harta, ilmu, jabatan nggak boleh sombong dan harus kita jaga, karena ilmu, harta, jabatan adalah amanat dari Allah Subhanahu taala. Ini yang pertama, landasan iman. Yang kedua, landasan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu landasan Islam. Apa? Landasan Islam. Maksudnya apa landasan Islam? Kita jaga Islam dengan betul. Islam ini diperjuangkan oleh sahabat Nabi. Islam ini diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dengan jatuh bangun dalam perjuangan, kita jaga Islam dengan sungguh-sungguh. Kita jaga Islam dengan kita yaitu membela agama Allah dan Rasulnya, insya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena banyak para guru kita
Yaitu apa yang bisa kita ambil contoh dari baginda Nabi besar Muhammad, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita yaitu landasan akhlak. Apa? Landasan akhlak. Karena kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu li'utamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya yang lain, innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya saya ini rahmat, yaitu yang dihadiahkan kepada kalian ini. Apa rahmatnya Nabi? Nabi mengajarkan kita akhlakul karimah. Lihat akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Akhlak Nabi luar biasa. Nabi mengajarkan kita akhlak yang begitu luar biasa. Maka dari itu kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, kita jaga akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling hormat menghormati. Betul atau tidak? Dengan cara kita saling menghargai, dengan cara kita selalu saling mendukung, jangan mau dipecah belah. Saya mau tanya orang Purwokerto si jawab yang kompak. Sebelum saya akhiri, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bergandengan tangan? Takbir. Kalau kita ngikut akhlak Nabi, maka kita jaga persatuan kita. Umat Islam nggak boleh diadu domba. Adapun kita beda organisasi, beda majelis taklim, beda cara dakwah, kita harus hormat menghormati. Betul atau tidak? Kita harus saling harga menghargai. Betul? Kita harus betul-betul yaitu saling kita kompak. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita sama. La ilaha Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kita mau diadu domba. Kita saling harga menghargai. Kita saling yaitu betul-betul saling harga menghargai. Nggak boleh kita saling menyalahkan. Nggak boleh kita merasa paling benar. Kita jaga yaitu Indonesia ini. Kita jaga agama Nabi Muhammad dengan kita bersatu. Karena kenapa? Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, alaikum bil jamaah wa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib bagi kalian berjamaah bersatu, maka pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang bersatu. Apalagi kita sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Betul atau tidak? Kita jaga akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ada yang mau pecah belah. Karena kenapa? Ahlu sunnah wal jamaah salah satu akidah yang mengajarkan kita tidak gampang saling menyalahkan orang lain. Betul atau tidak? Harus kita jaga ini akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan persatuan. Mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Wabil khusus Allah yaitu jaga guru kita Maulana Al-Habib Abdullah Bakir Al-Atas. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan istiqomah untuk mengajarkan kita, untuk membawa kita kepada jalan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, beliau minta maaf gak bisa hadir karena beliau ada beberapa tugas dari yaitu guru kita Habib Rizik Syihab. Habib Muhammad kirim salam. Mudah-mudahan insyaallah Habib Rizik dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan orang-orang yang menzoliminya, dihancurkan orang-orang yang memusuhinya, dan mudah-mudahan insyaallah Habib Rizik Syihab selalu diberikan kekuatan istiqomah untuk menuntut kita ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Ini dari Al-Fagir. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.